Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Amma qala ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Al-mukarramuna wal muhtaramun, para alim ulama, para asatidz, para guru, teristimewa kepada jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjidul Huda, para qaimin, qaimat, hadirin hadirat yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam Jumat, malam yang ke-23 Ramadan 1447 Hijriah. Kembali Allah memilih kita. Malam ini memilih kita mendengarkan suara azan Isya, menjawabnya, meresponnya, menghadiri rumahnya, memakmurkan masjidnya, menghidupkan malam-malam Ramadan, memperbanyak membaca selawat, membaca Yasin, membaca surah Al-Kahfi, berdoa, berinfak, bersedekah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana yang kita maklumi bersama bahwa orang yang diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan Quran surah kedua ayat 183 adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah mukmin. Kalau jumlahnya banyak, mukminun bisa mukminin. Satu ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang muhajirin, orang yang hijrah ke Madinah, ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina khairun? Ayyul mu'minina khairun?" Mukmin yang baik itu yang bagaimana? Dijawab oleh Nabi, ahsanuhu khuluqan. Mukmin yang baik itu adalah yang akhlaknya baik. Dalam hadis yang lain, Nabi menyampaikan satu sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi, ahsanuhum khuluqan, adalah orang yang memiliki akhlak yang baik. Betapa pentingnya akhlak, maka Nabi sendiri bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga Allah mengagungkan Nabi Muhammad karena kemuliaan akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak atau budi pekerti yang agung. Maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan nabi-nabi yang diutusnya itu memiliki akhlak yang baik, memiliki keagungan akhlak. Antara lain firman Allah di dalam Al-Quran surah Maryam. Allah berfirman, "Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya."
ceritakan wahai Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Quran tentang seseorang yang bernama Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah siddiqan nabiyya, seorang yang siddiq, yang jujur, dan dia seorang nabi. Akhlak dari sisi kejujuran, akhlak yang baik. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ceritakan wahai Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran tentang sosok Ismail, sosok yang menepati janjinya. Dia adalah utusan Allah dan dia adalah seorang nabi. Wadhkur fil kitabi Idris, bukan karena saya Idris. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan wahai Nabi Muhammad tentang sosok Nabi Idris. Dia itu siddiqan, jujur, wa kana rasulan nabiyya, seorang rasul dan nabi. Yusuf ayyuhas siddiq, dalam surah Yusuf, engkaulah orang yang jujur. Hadirin kaum muslimin, demikian betapa yang namanya akhlak yang mulia itu adalah merupakan keagungan yang luar biasa, bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbicara tentang akhlak mulia, ada kisah di dalam hadis Riyadhus Shalihin, seorang wanita pelacur. Seorang wanita pelacur satu ketika dalam keadaan kehausan, setelah dia minum, tiba-tiba didekati oleh seekor anjing. Anjingnya kurap, menjulur-julurkan lidahnya, membuktikan bahwa anjing itu kehausan. Sang pelacur itu melihat bahwa anjing ini kehausan, lalu dengan sepatunya dia ambil air dalam sumur, lalu dituangkan ke mulut anjing itu sehingga anjing itu segar kembali. Akan akhlak yang mulia ini tadi, maka Allah ampuni dosa-dosa sang pelacur tadi. Akhlak, nggak disebut sholatnya, zikirnya, puasanya, tapi akhlaknya terhadap makhluk Allah yang bukan manusia, tapi anjing. Tapi dalam hadis yang lain, Nabi kembali menceritakan seorang wanita, ini bagi kita yang suka memelihara hewan, seorang wanita memelihara seekor kucing. Dikurung kucing itu, tidak diberi makan, tidak dilepas, dibiarkan mencari makanan, mengais dari tanah, lalu kemudian kucing itu mati. Kata Nabi, perempuan itu berada di neraka. Karena apa? Akhlak bukan kepada manusia, tetapi kepada makhluk Allah yang bukan manusia, hewan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbicara tentang akhlak, ada seorang hamba Allah yang sebagian orang mengatakan nabi. Nabi kan jumlahnya banyak. Yang kita mafhum dan kita maklum ada nabi dan rasul 25. Tapi menurut riwayat yang lain jumlahnya 124.000. Ada yang mengatakan satu di antara nabi itu adalah Luqmanul Hakim. Tapi sebagian yang lain mengatakan dia ahli hikmah. Dan ini yang masyhur. Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran menjadi nama satu surah. Luqmanul Hakim dulu adalah seorang budak. Dalam kisahnya dulu ternyata Luqmanul Hakim itu seorang budak. Atau ketika dipanggil tuannya untuk menyembelih seekor kambing, tolong sembelih kambing ini. Setelah itu ambil organ yang paling baik. Ambil bagian dari kambing yang kamu sembelih itu yang paling baik. Setelah disembelih, maka dibawalah dua organ. Yang pertama lidah, yang kedua hati. Dibawa ke tuannya. Pada saat yang lain kembali disuruh menyembelih seekor kambing. Lalu gurunya bilang, tuannya bilang, ambil bagian yang paling tidak baik, bawa ke sana. Setelah menyembelih,
Lagi-lagi yang dibawa adalah dua organ yang sama, lidah dan hati. Nah, Luqman ini ahli hikmah. Lalu ditanya, kenapa ketika saya menyuruh engkau mengambil bagian yang terbaik, kamu bawa hati dan lidah? Ketika aku menyuruh mengambil yang paling tidak baik, paling tidak enak, kamu juga membawa dua organ yang sama, hati dan lidah. Apa kata Luqman Hakim? Apabila lidah dan hati ini baik, maka semua akan baik. Sebaliknya, apabila lidah dan hati ini tidak baik, maka semua menjadi tidak baik. Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasada fasada al-jasadu kullu. Begitu kata Nabi. Dalam hati ini, dalam diri ini ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka akan baik seluruhnya. Apabila buruk, maka buruk seluruhnya. Apa itu? Al-qalb. Itu adalah hati. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua ini yang kadang-kadang seringkali menjadi sesuatu masalah, konflik hati dan lisan. Lisan atau lidah dan hati. Di pesantren dulu kita diajarkan satu mahfuzat pendek, Ustaz. Salamatul insani fi hifzil lisan. Selamatnya seseorang itu ketika dia mampu menjaga lisannya, menjaga lidahnya. Ada juga pepatah Arab mengatakan, waqad yurja li jarhis sayfi bur'un wala bur'u lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh, bisa berobat ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat, ke klinik tolong punya Pak Polisi yang dapat dibeli. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kita mesti menjaga lisan dan lidah kita. Apa yang diproduksi oleh lidah kita ini bersumber dari hati. Ya, kalau hati baik, maka yang keluar dari lisan juga insya Allah baik. Kalau hati buruk, boleh jadi yang keluar dari lisan kita juga buruk. Maka satu ketika Nabi kembali ditanya oleh sahabat-sahabat tentang seorang wanita. Nggak disebut namanya, biasanya kalau orang Arab itu nggak menyebut nama orang itu. Kalau perempuan fulana, kalau laki-laki fulan. Itu juga kita adopsi itu si fulan, berarti namanya nggak jelas, nggak disebut namanya. Wallahu a'lam, mungkin menjaga aib. Atau ketika Nabi ditanya, fulana taqumu lailan wa tasumun nahar wa tasdaq. Ada seorang wanita fulana, dia sholat malam. Dia ini sholat malam, berarti wajibnya pasti dikerjakan. Yang sunnah aja malam-malam dikerjakan, berarti wajibnya dijamin pasti dikerjakan. Taqumul lail, sholat malam, tahajud, wa tasumun nahar, berpuasa di siang hari. Bukan disebut puasa Ramadan, tapi mungkin puasa-puasa sunnah, apalagi Ramadan. Wa tasdaq, dia bersedekah, tetapi tu'zi jaraha bilisaniha. Perempuan yang tadi yang sholat malam, yang puasa sunnah, yang bersedekah, tapi tu'zi jaraha, menciderai tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada diri wanita itu. Wahia ahlun nar, dia adalah ahli neraka. Padahal dia sholat, dia puasa, dia bersedekah. Wa fulana, ada lagi nih, seorang perempuan, dia tusalli al-mafruḍah, al-maktubah. Dia mengerjakan sholat wajib, disebut sholatnya wajib. Boleh jadi yang sunnah-sunnah nggak sempat dia kerjakan. Watasum, watasdaq, berpuasa juga, bersedekah, tapi sedekahnya hanya sedekah apa? Keju yang sudah kering,
Artinya apa adanya sesuai dengan kemampuannya. Tapi la tu'zi ahadan, dia tidak pernah mencederai, melukai siapapun, tidak hanya tetangganya, dengan siapapun dia berinteraksi, dia tidak pernah melukai seseorang dengan lisannya. Apa kata Nabi? Dia ahlul jannah, dia adalah ahli surga. Subhanallah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu maka mari di bulan Ramadan ini kita berikhtiar maksimal menjaga lisan kita, menjaga hati kita. Apa yang ada di hati kita, yakin bahwa dia akan memproduksi sesuatu. Ketika hati baik ini, maka yang diproduksi oleh lisan kita insya Allah adalah hal-hal yang baik. Kata Nabi kita sunta kalau kau berpuasa, berpuasalah matamu, berpuasa telingamu, berpuasalah lisanmu. Apa sih makna puasa sebenarnya? Puasa itu adalah menahan diri dari untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, menjaga, menata hati kita dan menjaga lisan kita dalam setiap interaksi dan pergaulan kita, sehingga melahirkan kalimat-kalimat yang baik yang tidak akan melukai siapapun yang berinteraksi dan bergaul dengan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang singkat sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.